Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi tahun ini. Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, tetap semangat. Miss Penny yang di sekolah. Oke, untuk tahun ini Miss Penny mengajar kelas 8. Yeay, ketemu lagi sama kalian-kalian. Ya, oke, langsung aja. Untuk pertemuan pertama kali ini kita belajar tentang teks berita. Ayo, siapa yang suka nonton berita? Pasti nonton dong, ya. Nah, berita itu apa sih, ya? Siapa yang tahu? Ya kalau dalam bahasa Inggris namanya news, ya. Berita itu biasanya yang paling update, paling aktual atau paling faktual. Nah, berita itu sendiri apa sih? Ya, berita itu merupakan segala sesuatu informasi, ya, yang disampaikan, dituangkan dalam sebuah media, ya. Di seluruh dunia ada berita, ya. Media apa aja? Ada berupa media elektronik, ya, media cetak seperti koran, ya. Di sekolah kita juga ada loh, ya, berita. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, mana tim jurnalistik? Tahu nggak? Ya, buletin sekolah itu termasuk berita yang menginformasikan tentang sekolah kita. Nah, dalam berita kita harus menyampaikan dengan fakta, ya. Apa itu fakta? Fakta itu harus sesuai dengan kenyataan, ya. Harus benar-benar yang sudah terjadi. Tidak boleh opini atau tidak boleh pendapat. Selanjutnya, nah, di dalam berita memuat unsur 5W plus 1H. Kalau sekarang bahasanya adik Simba, sama aja ya. Apa 5W plus 1H? Itu ada what, kita lihat, ada why, ada when, ada who, ada where, dan satu how, ya. Apa yang pertama? What. What itu kejadiannya, ya. Apa yang terjadi dalam berita itu? Contoh, pagi ini telah terjadi kecelakaan di tol Cipularang. Apa what-nya? Siapa yang tahu? Kecelakaan. Jadi what itu menjawab unsur apa. Lalu yang kedua, where, di mana? Yang tadi Miss Penny sebutkan, di mana kecelakaannya? Di tol Cipularang. Lalu when, kapan terjadinya? Ya, tadi Miss Penny sebutkan hari ini. Ya. Who, nah karena tadi beritanya tidak lengkap, ya. Who itu siapa? Biasanya who itu bisa pelakunya atau bisa korbannya, ya. Lalu ada why. Kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Nah, dijelaskan, ya. Lalu terakhir adalah how. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Kronologisnya diceritakan awal mulanya. Nah, Miss Penny contohkan, ya, kalimat secara utuh. Kalau tadi kan cuma sekilas sepenggal, ya. Kalian dengarkan dan kalian tentukan unsur 5W plus 1H-nya, ya. Pada pukul 2 dini hari telah terjadi kecelakaan di tol Cipularang antara bis dan truk
Kecelakaan tersebut diakibatkan supir truk mengantuk. Diinformasikan terdapat 2 korban luka-luka. Kecelakaan terjadi berawal dari supir truk melaju dengan kecepatan tinggi karena supir truk mengantuk. Tiba-tiba dari arah berlawanan supir bus panik karena supir truk dengan kecepatan tinggi melaju dengan kencang dan akhirnya menabrak dan terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, coba tentukan 5W plus 1H-nya. Nanti setelah Miss Penny putarkan video ini kita live ya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri berita. Jadi kalau menulis berita ya harus mengikuti ciri-cirinya. Yang pertama, berita itu harus jelas, nggak boleh gosip, tapi harus fakta. Lalu terkini itu apa? Aktual, benar-benar berita yang baru banget, yang news banget. Lalu yang ketiga, berita itu menarik ya. Menarik dalam arti dia bisa menginformasikan seseorang yang mendengarkan atau yang membacanya. Lalu segera disampaikan ya. Selanjutnya diterima di masyarakat ya. Lalu informasi yang disajikan dapat dipercaya seperti yang tadi Miss Penny bilang, nggak boleh informasinya itu harus jelas, harus update ya, nggak boleh berdasarkan opini seseorang atau gosip. Lalu kalimatnya sederhana, mudah dimengerti, diterima oleh masyarakat. Nah, itu ciri-ciri teks berita. Next. Nah, ada 7 syarat berita. Kalau tidak ada dalam 7 ini berarti dia bukan termasuk berita. Dia kabar burung namanya. Tapi nanti Miss Penny jelaskan ke materi selanjutnya. Nanti ada perbedaan antara berita dengan non berita. Nanti ada bedanya. Yang pertama adalah aktual. Seperti yang tadi dijelaskan di ciri-ciri, aktual itu harus update, terkini, aktual banget, harus grace. Itu ciri-ciri berita. Yang kedua, berimbang. Berimbang itu gimana sih Miss maksudnya? Berita itu tidak memihak kepada siapapun. Contoh misalnya, dia anak pejabat ya, dia itu mengalami kecelakaan, tapi dia yang salah. Nah, berita itu harus benar-benar dia memang salah, terbukti salah, bukan dia dibebaskan atau dia tidak bersalah karena dia anak pejabat. Nah, tidak boleh begitu ya. Berimbang itu berarti harus adil. Lalu lanjut, lengkap. Nah, berita itu harus lengkap disampaikannya secara utuh agar si pendengar dan si pembaca mengetahui informasinya dengan jelas. Jadi nggak remang-remang, jadi nggak menduga-duga, nggak mereka-reka. Tapi oh berarti begini ya. Nah, itu namanya lengkap. Lalu selanjutnya adalah akurat ya. Akurat itu benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Benar-benar dia bisa dipercaya. Lalu sistematis ya. Selanjutnya adalah menarik dan mudah dipahami. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Jenis-jenis berita. Ini sebenarnya kalian hanya cukup mengetahui aja berita itu ada apa aja ya. Yang pertama adalah deep news ya, lalu ada investigation news, lalu ada interpretative news dan opinion news ya. Miss Penny belum jelaskan dulu, kalian bisa baca nanti. Lanjut. Nah,
Dalam pelajaran berbasis teks ya, semua ada strukturnya. Masih ingat nggak kalian materi di kelas 7? Contohnya Miss Penny ambil teks fantasi atau teks fabel. Di sana terdapat struktur teks ya. Masih ingat nggak ada apa aja struktur teksnya ya? Nah, begitu juga dengan berita. Berita itu ada struktur teksnya. Kita lihat di situ diibaratkan sebagai piramida terbalik. Ya, ada apa aja? Yang pertama ada judul ya, atau kepala berita, atau bahasa istilahnya headline. Pernah dengar kan? Kalau kamu sering nonton berita ya. Lalu ada deadline. Lalu ada lead atau bagian pokok berita. Ada tubuh berita. Lalu ada leg, kaki berita, atau ada juga yang menyebutkan ekor berita ya. Nah, itu namanya struktur teks berita ya. Diibaratkan sebagai piramida terbalik. Lihat ya, di situ piramida tapi piramidanya terbalik ya. Yang pertama, judul atau headline atau kepala berita memperkenalkan isi berita yang hendaknya mencerminkan isi berita. Kalau kamu sering nonton berita, biasanya di awal tuh penyiar ya, berita hari ini telah terjadi ini ya, pasar harga ini naik. Nah, itu namanya headline, beberapa berita-berita yang akan disampaikan ya. Lanjut ada deadline ya. Deadline itu berkaitan dengan waktu penyusunan berita. Seperti kalian tuh kalau Miss Penny suruh buat buletin, deadline-nya tanggal sekian ya, harus sudah selesai gitu. Jadi benar-benar harus ada waktu penyusunannya. Lalu yang ketiga adalah lead atau bagian pokok berita. Ini biasa disebut teras berita, merupakan intinya ya, merupakan inti beritanya. Kalau di headline itu disebutkan inti-intinya, kalau di tubuh berita dijelaskan satu-satu berita yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir, belum terakhir. Lalu ada body atau tubuh berita. Diuraikan, dirincikan satu-satu. Tadi udah ya? Ya. Lalu yang terakhir ada leg atau kaki berita, atau biasa disebut juga dengan ekor berita. Itu biasa apa? Biasanya mengulang bagian-bagian sebelumnya. Seperti kesimpulan lah secara keseluruhan isi berita. Itu ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh nih ya. Ada contoh bagian lead, kalimatnya seperti ini. Tubuh lead tuh intinya dijelaskan secara keseluruhan. Ekor berita tuh menyimpulkan. Ini Miss Penny kasih contoh beda-beda beritanya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat gitu ya. Sampai sini paham ya. Nanti setelah Miss Penny tayangkan video ini, setelah kalian menonton video ini, kita akan bertemu di live Google Meet ya. Miss Penny kasih waktu 30 menit karena kita waktunya 1 jam 60 menit ya. 30 menit kita live. Boleh nanti Miss Penny review ya, nggak dijelaskan lagi tapi Miss Penny mereview aja, dan boleh ada yang bertanya jika masih kurang jelas. Nah, seperti yang Miss Penny sampaikan tadi ya, bahwa nah, tim pemburu berita, tim jurnalis, mana tunjuk tangan, mana tim jurnalis ya. Kalian adalah salah satu penyusun berita, jadi kalian termasuk ya tim pemburu berita. Oke, sekian dulu dari Miss Penny hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.